Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan bagi kita untuk hari ini yang akan menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hari-hari kita sepanjang satu hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 16. Saya membacakannya bagi kita semua. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam bahasa Batak dikatakan Aisian hamorauna dosalu hitaman jam ima asini roha naso marnamoto. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman kita pada saat ini mengingatkan ataupun menyapa kita, di mana dikatakan bahwa Allah itu penuh dengan kekayaan. Gok hamorau ibadah, yang berarti kita harus mengakui dan mempercayai bahwa hidup kita di dunia ini akan senantiasa dipenuhi oleh Tuhan ketika kita percaya bahwa kehidupan kita, keseharian kita, keperluan kita itu akan dicukupkan. Sebagaimana dalam ikrar doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus kepada para murid dan juga kepada kita, yaitu di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikan kami makanan yang secukupnya. Manang di hata batak nama dok lehon kami ngulu siap hari. Yang memahami kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pekerjakan dalam kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, itu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan ketika kita percaya dan hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Ketika kita percaya dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan kita itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, terlebih dalam bahasa Batak dikatakan asini rohani Tuhani naso marnamoto, yang memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa kasih karunia Allah itu, anugerah Allah itu tidak akan pernah berhenti. Berarti ketika kita meyakini bahwa Allah itu senantiasa memelihara hidup kita, maka kita akan tahu merespon, kita akan tahu menyikapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa anugerah Allah itulah yang menyertai, memelihara kita. Ketika kita bersuka cita, ketika kita berprestasi, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang membahagiakan hidup kita, kita tidak akan menjadi sombong ketika kita meresponnya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu sukacita itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha yang aku perbuat, bukan karena hanya apa yang kita lakukan atau kita kerjakan, tetapi dengan kita meyakini bahwa hanya oleh karena anugerah Allah itu sendiri, maka kita di dalam sukacita akan bersyukur, menjadi hidup orang Kristen yang bersyukur. Yang kedua, ketika kita meyakini, memahami dan percaya bahwa kepenuhan Allah itu yang kita terima, yang memberi kita kasih karunia itu, ketika terjadi duka cita, masalah, problema dalam hidup kita, kita tidak akan langsung merespon itu menjadi sebuah hukuman yang mencambuk kita. Tetapi kita akan merespon itu menjadi sebuah pembelajaran, teguran bagi kita. Ketika kita melakukan ada hal yang kurang dalam hidup kita, ataupun dosa yang kita lakukan itu sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui pengakuan manang panindangion misi Johannes, kita diajak untuk hidup bersyukur dan hidup yang selalu
di dalam keinginan rencana Tuhan itu sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat sejarah besar kelahiran Kristus Yesus, dan kita melihat bagaimana Allah itu bekerja, berusaha, berupaya untuk menyelamatkan hidup manusia yang dimulai daripada kisah-kisah di perjanjian lama, kita akan menyadari bahwa Allah itu benar-benar menganggap hidup kita sebagai manusia ini adalah sangat berharga di mata Dia, hingga Dia mempunyai pengharapan bagi seluruh manusia, yaitu agar manusia itu mau kembali kepada Dia. Seperti yang sering diutarakan dalam liturgis HKBP di doa pengakuan dosa, di tangiang mana putih dosa, saya didok dosa ono. Dak ku haloboh, hamate yang dipercayai, alai hamumula dipercayai. Di mana dari ungkapan itu, Allah itu di dalam kepenuhannya, di dalam kasih karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita, mengajak kita untuk kembali kepada Dia. Karena itulah juga permulaan dari firman ini, karena Yohanes juga telah mengatakan bahwa kasih karunia itu yang adalah firman itu telah hadir dan bersama-sama dengan kita. Di mana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu firman itu, kasih karunia itu telah lahir menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Bahkan kita lahir dengan tangisan. Bahkan juga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Bahkan di hari penghakiman itu, tidak ada yang bisa kita andalkan dari segala usaha upaya yang kita lakukan selama ini. Baik kekayaan, jabatan, kehormatan yang kita terima. Karena semua manusia lahir dengan tidak membawa apa-apa, mati juga tidak akan membawa apa-apa. Apa yang kita bawa? Hanyalah iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam topik minggu kita yang akan datang ini, di minggu yang ke-9 setelah Trinatis, dikatakan dalam bahasa Batak, Polin Manghuton Yesus. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan mengikut Yesus secara total, atau lebih tepatnya secara murni. Yang berarti kita di dalam memahami kepenuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih karunia, di dalam kasih karunia itu sendiri, maka kita harus hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup di dunia ini. Yesus Kristus menderita, kita juga akan menderita. Yesus menerima segala caci makian, kita juga akan menerima caci makian. Yesus juga bersuka cita ketika Dia bersama-sama dengan para muridnya melakukan pemberitaan Injil itu sendiri. Kita juga akan seperti itu. Yang berarti kepada kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita mengajak kita pada saat ini untuk mau ikut menyuarakan daripada kepenuhan Allah itu telah diberikan, kita terima, yang mengartikan ataupun yang memberikan kita kasih karunia itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya katakan. Di dalam berdoa juga, saya tidak katakan doa itu salah. Sering di dalam doa kita sering mengatakan di ending, di akhir daripada doa itu, kami adalah manusia yang berdosa, ampunlah segala dosa kami, agar tidak ada terhambat berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapak Ibu sekalian, dalam firman ini, terlebih dalam bahasa Batak dikatakan, asini rohani Tuhani naso marnamoto, yang berarti tidak akan ada hambatan yang akan membuat terhambat berkat kasih karunia Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian,
Marilah kita menjadi Kristen yang sejati, menjadi pengikut Yesus yang murni, menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita, yang tidak salah merespon apapun yang kita terima, baik suka maupun duka. Karena kita juga harus mengingat dalam kitab Rom bidu onom ayat 4 didok, aidang kerajaan nidosai behita, aidang digonggomi patiki hita, tung asi mirohaido. Kita tidak lagi di dalam belenggu kuasa dosa itu sendiri. Kita tidak lagi terpenjara oleh pemahaman daripada hukum Taurat itu sendiri. Tetapi kita telah hidup di dalam kasih karunia Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Marilah menjadi orang Kristen yang bukan hanya berakar dan bertumbuh. Marilah menjadi orang Kristen yang bukan hanya memiliki rasa simpati, tetapi marilah menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan marilah menjadi orang Kristen yang bukan hanya memiliki rasa simpati, tetapi milikilah rasa empati. Karena Bapak Ibu sekalian, kasih karunia itu kita telah terima dalam kehidupan kita. Itu telah hadir di dalam hidup kita, yang telah menjadi darah dan daging bagi kita, yang mengartikan kepada kita bahwa kita mampu menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang sombong ketika kita bersuka cita. Kita tidak akan merasa menjadi orang yang paling rendah, merasa menjadi orang yang paling hina ketika kita mengalami duka cita. Tetapi kita akan bersama-sama hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terberkatilah saudara-saudara sekalian, kiranya anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kehidupan kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga